Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan receh, kali ini kita mau ngebahas tentang cinta. 5 huruf itu selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah sepi. Karena dari sudut manapun tema yang dibahas, pasti ada sesuatu yang menarik. Karena dengan kata cinta, orang bisa saling menghargai, melindungi, bertanggung jawab, berkorban, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sangat perhatian. Pokoknya banyak banget energi positif yang bisa muncul kalau kita bisa mengatasi apa yang dinamakan dengan cinta. Tapi cinta juga bisa membuat perilaku negatif kita muncul, seperti rasa benci, marah, kecewa, menangis, kesal, merasa tak dihargai, merasa dikhianati, mungkin bisa menyengsarakan, bisa melukai, dan yang paling ekstrim bisa terjadi pembunuhan. Sejatinya yang namanya cinta biasanya selalu berimbang menurut kita. Cinta manusia harus memiliki keseimbangan antara pasangan yang satu dengan yang lain. Karena kita bukan Tuhan yang cintanya tak bisa kita hitung. Tapi kita sebagai hambanya hanya sedikit saja memberikan cinta kita pada Tuhan. Tapi Tuhan tak pernah pamrih. Dia sang pemilik segalanya. Tetap memberikan cintanya kepada semua makhluknya, yang patuh ataupun tidak patuh dengannya. Tapi kita sebagai manusia, jika kita mencintai antara sesama manusia, kita inginnya berimbang. Jangan hanya yang satu cintanya terlalu dalam, yang satu tak peduli. Tak sedikit pun memberikan perhatian, apalagi pujian. Terkesan hanya memanfaatkan. Kalau tak berimbang, berarti ada sesuatu yang pasangan kamu tuju. Karena jika pasangan kita benar-benar mencintai kita, maka dia akan menjaga kehormatan kita. Tidak mengkhianati, bahkan menyakiti. Selalu menganggap kita ada, meski kita tak ada bersamanya. Selalu menghargai dimanapun dia berada, menghargai keberadaan kita, dan tahu tentang kebutuhan kita. Saling memberi, bukan hanya menerima saja. Itu yang dinamakan cinta berimbang. Jika pasanganmu mengkhianati sebuah hubungan, apalagi hubungan itu jenjangnya sebuah pernikahan, maka kamu harus pertanyakan cintanya. Jika dia sudah mengkhianati, apakah dia sudah tidak mencintai? Sudah tak menganggap kamu ada? Atau hanya dia mempermainkan kamu? Karena dia tahu kamu sangat mencintainya. Coba deh kawan receh pikir sejenak. Kawan receh merenung, apa yang sudah pasangan kalian lakukan terhadap diri kalian? Dia tak perhatikan sedikit pun dirimu. Dia hanya memikirkan dirinya, kesenangannya, dan kebutuhannya. Setelah kebutuhannya terpenuhi, sedikit pun dia tak membalas memberikan perhatian kepada kamu. Atau dia mempertanyakan sedikit saja apa kebutuhan dan keinginan kamu. Tak sedikit pun dia menanyakan itu. Apakah ini yang dinamakan cinta berimbang? Satu rumah seperti hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Membersamai anak-anak, membersihkan rumah bersama-sama, berdiskusi tentang rumah tangga, tentang kebutuhan, tentang pendidikan anak, tentang masa depan. Kalau tidak pernah ada diskusi, mau dibawa kemana ke depannya? Seolah-olah kosong, seperti tak ada tujuan. Apakah kamu masih mempertahankan rumah tangga kamu yang seperti ini? Sedangkan pasangan kamu, dia hanya sibuk dengan dirinya. Tak ada tanggung jawabnya, masalah nafkah lahir, apalagi batin. Nafkah lahir sepertinya bukan tanggung jawabnya. Cuek, benar-benar cuek. Nafkah batin sepertinya hilang.
hanya sibuk dengan gawai di tangan tanpa menyentuhmu. Kamu seperti sendiri memikul semua beban. Apakah begini rumah tangga yang ideal dan harmonis? Apakah kamu masih sanggup menghadapi perilaku pasangan kamu? Jika sudah seperti ini, kamu wajib coba nih sobat receh. Yang pertama, kamu harus deep talk atau bicara dari hati ke hati. Coba deh kamu bicarakan secara jujur dengan perlahan tanpa menggurui, tanpa emosi, tanpa dengan nada tinggi. Jika dia menerima dengan wajah tak suka atau dia ngerasa tertekan, berarti komunikasi kamu bisa kamu hentikan. Kamu jangan putus asa. Kamu bisa berpikir positif, kenapa pasangan seperti itu? Apakah sedang memikirkan finansial atau pekerjaan yang membuatnya stres, sehingga pasanganmu menerimanya kurang baik? Tanyakan dan jadilah pendengar yang baik atas apa yang dirasakan oleh pasanganmu saat ini. Mengapa dia berperilaku seperti itu? Yang kedua, memahami bahasa pasangan. Keseimbangan cinta bukan hanya sekedar angkatan kamu cinta pasangan 50%. Bukan hanya sekedar angka. Kamu memberinya 50% dan dia juga 50%. Bisa jadi pasangan kamu itu tipe orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi hanya sekedar perbuatan. Coba deh renungkan, pasangan kamu termasuk tipe yang bicara atau hanya perilaku? Yang ketiga, evaluasi dan menyesuaikan diri. Jangan suka membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Apalagi kalau standar kita film-film sinetron ataupun drama, atau apa yang kita lihat di media sosial. Berikan waktu pasangan untuk beradaptasi, jangan terlalu memaksa. Karena jika memaksa, yang ada dia akan menjauh. Dan ingat, kebaikan-kebaikan yang pernah pasangan kamu lakukan sama kamu, bisa jadi itu membuat kamu tidak sakit hati. Yang keempat, tingkatkan quality time bersama pasangan. Berdua, liburan, nonton, atau apa saja berdua. Dan kurangi sifat-sifat toksik seperti mengekang, menuduh, curiga, mengungkit, dan kata-kata yang mungkin menyakiti pasangan. Yang kelima, fokus membahagiakan diri. Jangan hanya memikirkan kebahagiaan dia, jangan hanya memenuhi kebutuhan dia. Kamu juga bisa fokus dengan menyintai diri kamu sendiri. Dan yang keenam, doa yang banyak dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan, minta petunjuk, minta perbaikan, mau dibawa kemana rumah tangga kalian. Mudah-mudahan ini bisa membawa hubungan kalian lebih berimbang dan saling menghargai satu sama lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Psikologi Receh undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.